Pengistilahan. Kalau bahasa saya bukan, nggak ada sih bahasa ditunda itu dalam. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada itu diterima atau ditolak. Dua itu aja opsinya. Dua itu saja. Ditunda nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Itu ditatip loh. Itu ditatip loh. Kita ini mitra. Iya. Kita ini mitra. Iya. Bukan ini ya. Bukan. Satu bukan yang rival ya. Ya bukan rival. Kita mitra. Yang kedua, fasilitasi pesantren ini pun sudah masuk dalam misi dan visinya Pak Wali Kota. Agamis. Sebagai Banjarbaru juara agamis. Agamisnya ya. Agamisnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Kali ini kita sudah bersama Pak Tarmidi. Pak Tarmidi juga Ketua Bapemperda di DPRD Kota Banjarbaru. Kita sapa langsung saja. Assalamualaikum Pak Tarmidi. Waalaikumsalam. Sehat? Mas Rudi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Tarmidi. Siap. 2021 sudah di akhir tahun. Banyak hal terjadi sejak awal tahun hingga di Desember ini. Pak Tarmidi, di Bapemperda sendiri, Badan Legislasi ya? Badan Legislasi dulu namanya Badan Legislasi. Balek ya? Balek. Apa yang sudah dikerjakan selama itu, Pak Tarmidi? Boleh cerita nggak berbagi ke warga Banjarbaru lah? Oke, selamat. Assalamualaikum seluruh warga Banjarbaru. Izin Pak Tarmidi, mungkin biar warga lebih kangen sama Pen, mungkin maskernya bisa dicopot lah. Iya. Iya. Kalau nggak kita copot, suaranya nggak tapi jelas. Iya. Yang kemudian gantengnya nggak kelihatan. Gitu kan. Pak Tarmidi kalau soal ngerayu mungkin jago lah. Tapi kita tanya soal Bapemperda lah. Gimana Pak Tarmidi? Gimana? Jadi di DPRD Kota Banjarbaru di tahun 2021 kita sudah mengesahkan sebanyak 15 raperda. 15 raperda kita sepakati, cuma yang disahkan baru 14, tertinggal satu. Tertinggal satu. Kenapa jadi ditinggal Pak Tarmidi? Nah, ini yang saya tidak tahu. Jadi bahasanya begini, gimana? Setelah melalui kesepakatan di Bapemperda pada saat pandangan umum fraksi dan minta tanggapan dari wali kota, wali kota menunda. Soal apa Pak Tarmidi? Nah, raperda itu soal apa baru? Inilah. Jadi kalau bahasanya Pak Wali karena keuangan daerah pemerintah Kota Banjarbaru lagi berdarah-darah. Oh gitu. Tapi padahal itu yang namanya raperda itu tidak harus dianggarkan tahun berjalan, bisa saja untuk tahun-tahun berikutnya, tetapi setidaknya dibahas dulu. Begitu. Ini baru sejarah pertama kali. Sejarah karena tidak ada yang namanya raperda itu ditunda. Tapi, yang ada itu diterima, kemudian diterima dengan catatan atau ditolak. Ini kata-kata ditunda itu terlontar dari siapa? Dari tanggapan Pak Wali Kota pada saat paripurna. Ya? Iya. Oke, berarti pernyataan resmi Wali Kota ya? Betul. Kemudian Pak Tarmidi mungkin agak ngotot seharusnya tidak ditunda, mungkin. Betul. Dengan catatan mungkin gitu ya? Ya, dengan catatan. Urgensinya apa Pak Tarmidi? Urgensi yang mana? Perda itu? Iya. Perda itu sangat membantu masyarakat, Mas. Kita memperjuangkan ini memperjuangkan aspirasi dari para ustazah, pimpinan pondok pesantren, majelis taklim, itu kita perjuangkan dalam satu produk hukum. Jadi kalau tidak ada payung hukum, yang namanya bantuan itu sifatnya insidentil. Oh gitu. Nah, tapi kalau ada payung hukum itu dianggarkan di APBD begitu. Dan ini payung hukumnya, undang-undang di atasnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Tentang fasilitasi pesantren. Kemudian ada peraturan presiden nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan abadi pesantren. Jadi kalau dilihat dari payung hukumnya di atas sudah mengamanahkan ke pemerintah daerah untuk membuat payung hukum terkait dengan fasilitasi pesantren. Nah, begitu. Karena tertunda ya? Karena tertunda. Problem apa yang muncul?
Tentu di masyarakat mempertanyakan itu. Kita juga karena Pak Wali Kota menyampaikan di publik, kita juga menjawab lewat publik, lewat media. Kemudian kita sampaikan ke seluruh pimpinan pondok pesantren, ke pimpinan majelis taklim bahwa ini ditunda oleh Wali Kota. Berarti soal pengistilahannya. Pengistilahan. Kalau bahasa saya bukan, nggak ada sih bahasa ditunda itu dalam. Nggak ada. Yang ada itu diterima atau ditolak. Dua itu aja opsinya. Dua itu saja. Ditunda nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Itu ditatip loh. Itu ditatip loh. Nah, catatan kata Pak Tarmidi kan apa namanya? Catatan Pak Tarmidi ini pertama kali dalam sejarah DPRD Kota Banjarbaru. Siap. Ini jadi apa ini? Jadi presiden buruk atau catatan keharmonisan komunikasi antar eksekutif dan lembaga legislatif? Ya akhirnya berpengaruh begitu. Akhirnya berpengaruh, pasti kita hubungan dengan eksekutif agak terganggu. Tapi biar bagaimanapun kita selaku praksi inisiator terkait dengan perda fasilitas pesantren, kita secara moral bertanggung jawab terhadap konstituen. Kita bertanggung jawab terhadap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, majelis taklim yang memberikan aspirasi ke kita untuk memperjuangkan perda tersebut. Ya pasti hubungannya pasti kurang bagus. Tetapi kita terus berjuang kepada pemerintah Kota Banjarbaru untuk membuka diri. Kita ini mitra. Kita ini mitra. Bukan ini ya. Bukan rival ya. Ya, bukan rival. Kita mitra. Yang kedua, fasilitasi pesantren ini pun sudah masuk dalam misi dan visinya Pak Wali Kota. Agamis. Sebagai Banjarbaru juara agamisnya. Dan di situ tertuang dalam misi dan visi, beliau juga menginginkan membangun sumber daya manusia di pondok pesantren, membangun sarana prasarana di pesantren seperti itu. Kita ikut membantu. Pak Tarmidi, kalau warga Banjarbaru boleh tahu juga, di poin-poin raperda soal pesantren itu ada poin penting apa yang tersirat dalam situ untuk mengatur apa? Di dalam fasilitas pesantren ada titipan dari kawan-kawan pimpinan pondok, kemudian titipan dari pimpinan majelis taklim, bahwa di situ tolong diperhatikan anak-anak yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa. Selama ini? Ya selama ini kan insidentil, Mas. Tapi kalau ada payung hukumnya kan kita jelas. Lebih enak dong. Kita nganggarkan juga lebih jelas. Nggak asal comot. Nggak ada aturan juknisnya, nggak ada. Gitu ya. Terus yang kedua, kita juga memperhatikan terhadap ulama-ulama pimpinan pondok pesantren kita. Apabila sakit, itu pemerintah kota juga ikut memperhatikan. Ketika payung hukumnya ada. Ketika payung hukumnya ada kan paling tidak kan dibantu apa misalnya, meskipun pimpinan pesantren, orang-orang dan lain sebagainya itu punya BPJS, tetapi kan itu kan sifatnya pribadi. Di mana bentuk perhatian pemerintah seperti itu. Nah, lagi Mas, yang lebih urgent, guru-guru ngaji kampung itu tersentuh nggak oleh pemerintah kota? Ada nggak dapat insentif dari pemerintah kota? Nggak ada. Tapi yang ada guru-guru formal, misalnya guru-guru honor, iya dapat insentif. Tapi guru-guru ngaji yang di kampung, nah ini kasihan kan juga mereka. Mereka juga ikut membantu membangun Banjarbaru loh. Perlu diingat. Paling tidak sisi moral. Iya, sisi moralnya. Iya kan, membangun moral masyarakat Banjarbaru lewat guru-guru ngaji kampung, lewat taman pendidikan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, Pak Tarmidi, masih tentang, karena ini agak hot ya, di akhir-akhir tahun tiba-tiba terjadi sejarah di DPRD Banjarbaru antara eksekutif dan legislatif. Betul. Pak Tarmidi, ini sebenarnya raperda inisiatif siapa? Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Betul. Kita kan ada 3. Semuanya itu. Iya, kita kan ada 3 anggota. Pantas ngotot ya. Bukan persoalan ini, persoalan memperjuangkan. Memperjuangkan. Nah, Pak Tarmidi, perjuangan kan tidak selalu berhasil atau mungkin ada kendala dalam perjalanan perjuangan itu. Betul. Untuk meraih kemenangan kan. Betul. Bagaimana karena posisi saat ini kan masih tanda kutip tertunda. Ya. Agar ini tidak menjadi bola panas, bola liar, karena kan ini kita satu sisi mungkin lewat fraksi PKB memperjuangkan hak-hak di pondok pesantren, para ustadz dan para santrinya. Agar ini tidak jadi bola liar,
kita tetap ingin duduk bersama dengan pemerintah kota. Dengan pemerintah ya. Ya, kita ingin duduk bersama dengan pemerintah kota. Kita coba jelaskan maksud dan tujuan kita, mungkin belum bisa memahami. Tapi kalau sisi keuangan, saya tekankan bahwa sisi keuangan setelah disahkan, kita bahas saja dulu. Ya. Kita bahas raperda itu, kemudian disahkan. Kan penganggarannya tidak harus tahun berjalan itu, bisa tahun berikutnya. Kalau nggak ada uang, berikutnya lagi, kan begitu. Intinya dan penganggaran di awal ya. Betul, dan penganggarannya itu pun tidak harus full. Bisa mana sekali prioritas mana dulu, kan begitu. Tapi ini udah disampaikan nggak ke eksekutif? Sudah kan, kita pada saat uji publik kan sudah. Iya. Kita pada saat kesepakatan itu kita sudah mengundang pimpinan pondok pesantren untuk melakukan uji publik. Kemudian dari Kemenak juga sudah kita undang. Pimpinan-pimpinan majelis taklim kita undang, memberi saran masukan terhadap raperda yang akan kita bahas. Nah, masalahnya kan Pak Tarmidi, ini udah Desember nih. Ya. Sempet nggak? Oh enggak, Jangan ketunda sampai lewat tahun, 2 tahun dong ketundanya. Betul. Jadi begini, jadi kita coba yang namanya raperda ini sifatnya tidak kaku. Oke. Bisa saja nanti dimasukkan dalam program tambahan. Propemperda tahun berikutnya kita masukkan lagi. Dan kita juga minta dengan pemerintah kota, mudah-mudahan di tahun 2022 ini juga bisa dimasukkan kembali. Tapi kalau ini ternyata tidak masuk, ini sebenarnya bola yang tidak bagus buat pemerintah kota. Oke. Ya karena misi dan visi beliau kan tertuang di situ loh. Kenapa ini dibantu ya sebenarnya? Ya dibantu dong harusnya. Ini bola liar jadinya. Kalau kita tidak masalah, kita begitu ditunda atau ditolak, kita sampaikan lagi kepada masyarakat bahwa pemerintah kota nggak setuju, kan begitu. Gampang saja. Pak Tarmidi, sebelum ke topik lainnya soal Bapemperda, ada yang ingin disampaikan nggak Pak Tarmidi ke masyarakat yang mungkin akan berkaitan langsung dengan raperda itu, agar semuanya tetap damai lah tentang. Ya, kita tetap tidak provokatif kita ini. Kita ini tidak provokatif, tetap kita memberikan pembelajaran atau edukasi yang baik terhadap masyarakat. Sabar. Ini kita tetap berjuang, sama-sama kita saling mendoakan. Kita akan duduk bareng dengan pemerintah kota terkait dengan yang sekarang ini ya ditunda oleh wali kota lah, gitu aja. Oke, kita ke topik berikutnya. Ini menarik juga, nggak kalah sama yang itu, Pak Tarmidi. Yeah. Pak Tarmidi, tentu kan nggak mudah ya menggodok dari aspirasi, tiba-tiba digodok sampai ke naskah akademik, jadilah sebuah peraturan daerah. Iya, perda. Pak Tarmidi, ada catatan nggak Pak Tarmidi? Perda-perda yang dibikin 2021 apa sudah dibikin juga perwalinya? Oh, belum, tidak serta-merta begitu, Mas. Jadi gimana, Pak? Agar warga tahu juga, Pak Tarmidi. Ya, gini. Jadi yang namanya perda setelah kita bahas, kemudian kita sahkan. Atau ada tenggang waktunya? Tidak juga, sebenarnya tergantung pemerintah kota saja. Iya, kita kembalikan ke pemerintah kota. Jadi pemerintah kota mau bikin perwali secepatnya lebih bagus lagi. Tapi kalau ada juga loh perda yang sudah berumur 2 tahun baru dibikin perwali, ada. Kok bisa itu? Ya kita kan kembalikan ke pemerintah. Oh gitu ya, eksekutornya ya? Iya, eksekutornya, bukan ranahnya eksekutor. Legislatif tetap ke perundang-undangan ya? Iya, perundang-undangan. Perundang-undangan. Jadi ada 3 tupoksi kan kita ini, penganggaran, monitoring, dan legislasi. Nah, selesai sampai di Pak Tarmidi, kalau itu perdanya udah selesai, itu statusnya perda itu mandul atau gimana Pak Tarmidi? Sepanjang perda itu tidak dijalankan mandul. Tapi kan kalau nggak ada perwali nggak bisa dijalankan. Iya, makanya kita mendorong, saya selaku Ketua Bapemperda, mendorong pemerintah kota untuk mengevaluasi lagi, mengevaluasi perda-perda yang lama, yang barangkali sekarang tidak relevan lagi, karena mungkin ada undang-undang atau peraturan presiden, peraturan pemerintah yang baru, itu juga direvisi. Nah, kemudian perda yang masih berkesesuaian, sesegeranya dibikinkan perwali, agar ini bisa dijalankan. Nah, begitu bisa dijalankan, sehingga bermanfaat buat masyarakat banyak. Pak Tarmidi, kalau boleh menilai kan mengawasi nih. Ya. Salah satu tugas dari DPR juga melakukan pengawasan. Betul, betul. Kalau soal pengawasan, nilainya seperti apa? Lambankah dalam menindaklanjuti sebuah perda itu lahir? Atau Pemko ini responnya bagus saja?
Kalau menurut saya selama saya jadi ketua umum Perda agak lamban, Mas. Agak lamban. Jadi antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif dalam hal ini bagian hukumnya itu kita sering kadang-kadang sampai memohon-mohon mana perda yang dari eksekutif. Kok sampai memohon-mohon? Sampai kita minta gitu loh, sampai kita minta mana coba disesuaikan dengan undang-undang atau peraturan di atasnya yang baru. Jangan sampai perda yang sudah sekian lama masih juga dijalankan sudah nggak sesuai lagi. Nggak relevan lagi kan? Nggak relevan lagi. Kan banyak sekali masih perda-perda itu. Jadi bagian hukum pun meminta ke eksekutif, ternyata eksekutif juga SKPD maksudnya, SKPD itu juga lamban merespon. Makanya kita kemarin berinisiasi, saya Ketua Bapemperda berinisiasi untuk mengundang bagian hukum Biro Provinsi, Biro Bagian Hukum Provinsi. Kemudian kita undang SKPD yang ada di Banjarbaru. Biro Hukum Provinsi menjelaskan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu karena harus relevan, harus dibongkar-bongkar lagi. Lagi ya? Iya, supaya perda yang dulu-dulu yang kira-kira nggak jalan, kemudian perda-perda yang nggak sesuai lagi dengan kearifan lokal, itu segera disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Nah, seperti itu. Ini sampai kita susah ya, komunikasinya susah, kita nggak bisa jalan sendiri. Jadi sulit ya komunikasi dengan Pemko soal... Iya, sulit. Kalau saya menurut saya sulit. Nggak tahu ini. Catatan ya bagi pemerintah kota ya? Ya, saya karena Ketua Bapemperda sangat merasakan sekali sulit berkomunikasi dengan, karena bagian hukum pemerintah kota dalam hari bagian hukum ya. Bagian hukum ya, sulatnya ya. Sulit. Saya kurang paham. Nah, Pak Tarmidi, banyak hal juga terjadi perkembangan pertumbuhan, pembangunan dan kecanggihan teknologi juga banyak juga dirasakan di Banjarbaru. Betul. Apakah Bapemperda akan mengevaluasi ulang perda-perda yang mungkin saja sudah expired tapi nggak kebaca gitu? Apakah itu bisa dilakukan oleh? Iya, kita dorong, Mas. Iya. So, kita dorong dengan pemerintah kota melalui bagian hukum. Coba dibuka lagi perda-perda yang sudah bahasanya umurnya sudah tua. Expired nggak? Enggak ya? Ya kalau expired kalau masih berlaku saya nggak masalah ya. Nggak ada expired kalau perda itu. Tapi sudah tua itu artinya lebih dari 3 tahun karena dalam peraturannya perda itu bisa direvisi kalau sudah minimal 3 tahun. Nah, minimal 3 tahun. Ada yang 10 tahun. Ini yang baru kita bahas. Saya dengar juga ada sampai 10 tahun loh, Pak. Ini yang baru kita bahas. Ini izin trayek itu umurnya 11 tahun. 11 tahun ya? 11 tahun. Trayeknya sudah nggak ada lagi. Sementara izinnya tetap jalan saja. Jadi kita berharap dari PAD dari situ juga nggak bisa. Udah sampai kelas 1. Nah, udah sampai kelas 1. Iya. Oke, warga Banjarbaru ternyata banyak hal yang menjadi catatan dari Bapemperda, Pak Tarmidi ya. Khususnya masih kurang baiknya mungkin ya. Betul, komunikasi antara bagian hukum di pemerintah Kota Banjarbaru dengan Bapemperda dalam hal kegiatan di Bapemperda soal perda hukum ya. Betul, kita pun sering ganti-ganti. Eksekutif mengajukan raperda, misalnya raperda ini gitu ya. Inisiatif dari Pemko, dan jangan lambat juga nih Bapemperda, enggak? Enggak. Jadi misalnya mengajukan pihak eksekutif mengajukan raperda ini misalnya. Jadi belum berjalan waktu minta diganti lagi. Oh gitu. Diusul ganti lagi judulnya Pak, karena ini nanti disampaikan lagi di paripurna. Nanti ganti lagi. Ini kan berarti menunjukkan bahwa pemerintah kota juga sebenarnya nggak siap kalau menurut saya. Di bagian hukumnya? Ya bagian hukumnya harusnya diinventarisir. Nah gitu loh, diinventarisir, perda-perdanya datangi sama eksekutifnya begitu harusnya. Tapi nggak tahu apakah pihak eksekutif dalam hal ini SKPD ya. SKPD itu juga dengan bagian hukum komunikasi seperti apa. Konek apa enggak juga nggak tahu kita ini. Karena bukan ranah kita untuk harusnya konek. Harus ini kan kita mitra. Bagaimana bukan kita rival, bukan rival. Jadi bukan bertanding kita ini. Kita saling sama mengisi. Pak Tarmidi, sebagai wakil rakyat, berbagi dong cerita Pak Tarmidi. Karena ini kan di ujung tahun nih. Banyak musibah terjadi seperti di awal tahun, banjir juga, pandemi juga. Karena Desember hujan tidak bisa disalahkan kan. Betul. Curah tinggi ya. Curah tinggi nggak bisa disalahkan kan. Ini soal bagaimana soal tata ruang, tata kota yang baik. Kita sudah mengatur soal itu nggak Pak Tarmidi? Dan dijalankan apa nggak menurut kacamata
Pak Tarmidi sebagai anggota DPR? Ya. Misal soal drainase atau pembangunan ruko, mesti ada resapan. Ya. Gimana Pak Tarmidi? Kalau saya melihat aturannya ada, tapi praktek di lapangan sepertinya nggak jalan. Nggak jalan? Tapi tetap ya aturan-aturan dilanggar maksudnya. Aturan-aturan dilanggar. Mestinya sudah bisa penindakan ya? Ya harusnya ditindak dong, karena tidak sesuai dengan apa namanya izin. Tapi kenyataannya di lapangan misalnya nih bangun ruko yang mestinya jalan menuju masuk itu jangan dicormati. Ada grill atau resapan? Ada grill ya, ada resapan. Ini nggak banyak aja kita temukan di lapangan itu. Nah seperti itu kan sebenarnya lambat laun jadi masalah ya? Iya banjir. Iya jadi banjir ya. Ternyata bukan hujan ya, karena soal kemana larinya air. Betul. Saya nyoroti juga misalnya sekarang di jalan provinsi. Iya. Itu ranahnya PUPR provinsi. Ya coba logika kita Mas. Itu jalan ditinggikan. Iya. Tetapi kiri kanan drainasenya nggak dibenahi. Iya. Saya dengar malah yang ada rumah-rumah warga yang banjir karena airnya itu nggak mengalir kemana-mana. Jadi menyelesaikan itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi ternyata bermasalah. Padahal sudah ada peraturannya ya. Ya betul. Jadi menyelesaikan masalah supaya jalan raya tidak terjadi hambatan. Betul. Iya. Tapi kalau kemudian airnya warga, mestinya sesuai aturannya. Karena aturan dibuat tidak main-main. Betul. Aturan main-main dan perencana orang-orang pintar semua kan di sana. Oh iya. Kan orang-orang pintar lah. Bagaimana tidak pintar? Pak Tarmidi. Terakhir Pak Tarmidi. Ya, tentu kita punya banyak harapan yang baik dan positif. Ya. Di akhir 2021, apa yang ingin Pak Tarmidi sampaikan kepada pemerintah sebagai lembaga eksekutif agar ini benar-benar harmonis sebagai mitra kerja, bukan rival? Ya. Monggo. Jadi begini, kita berharap ke masyarakat Banjarbaru dan pemerintah Kota Banjarbaru pada khususnya antara eksekutif dan legislatif ini adalah mitra. Kita tidak bisa membangun satu daerah itu sendiri. Tentu harus ada kawan. Iya. Jadi dari pemerintah kota ngajukan anggaran nanti disetujui oleh DPR, kan begitu. Itu kan namanya mitra. Iya. Jadi kita setuju. Jadi kita juga dengan pemerintah kota jangan ngotot dengan kemauannya, iya kan. Dari eksekutif juga jangan dengan legislatif juga nggak ngotot juga dengan kemauannya. Begitu kita win-win solution lah. Win-win solution, duduk satu meja kita diskusikan. Insya Allah Banjarbaru pasti juara. Iya. Gitu. Semangatnya kata juara. Artinya memang mitra Pak Tarmidi. Mitra, memang mitra. Bukan rival. Iya, siapapun pemimpin, siapapun yang memimpin kita ini, begitu beliau dipilih oleh masyarakat itu pemimpin kita. Iya, pemimpin kita. Iya, pemimpin kita, nggak bisa tidak. Oke Pak Tarmidi, terima kasih atas waktunya sudah berkenan meluangkan waktu di sela yang sangat sibuk. Iya. Ini tadi baru selesai juga, saya mau serembang. Oh gitu ya? Ya, di Kelurahan Samsudinur kita coba menampung aspirasi seluruh RT RW di Kelurahan Samsudinur. Musyawarah rencana pembangunan untuk tahun 2023. Ya. Oke, Pak Tarmidi. Apakah ada evaluasi atau saran atau harapan yang ingin disampaikan, karena DPRD bukan rival tapi mitra kerja? Apa harapan yang ingin disampaikan? Alhamdulillah nih di ujung akhir tahun, mudahan kita menyambut tahun baru yang akan datang dengan semangat baru, ya kan, semangat baru, kerja baru, dan pemikiran-pemikiran baru yang cemerlang. Kami berharap, saya berharap mewakili kawan-kawan di pihak legislatif, antara pemerintah kota dengan DPR di Kota Banjarbaru itu mitra. Jadi terkait dengan Bapemperda, coba kita benahi apa yang sudah yang tahun yang lewat yang kurang bagus, ya sudah jangan dilakukan lagi. Untuk tahun yang akan datang, mari kita bangun sinergisitas antara pemerintah kota dalam hal ini bagian hukum dengan Bapemperda. Kita intinya adalah komunikasi yang sekarang ini terjadi karena kurangnya komunikasi. Saya akui, kita akui itu. Jadi bagian hukum kurang komunikasi dengan kita sehingga selalu miss. Nah, harapan saya di 2022 nanti, mari kita bangun Banjarbaru secara bersama-sama, kita duduk bareng, komunikasi yang baik. Saya pikir dengan cara komunikasi tentu akan selesai masalahnya akan selesai, Mas.
Oke, ternyata Pak Tarmidi, kalau boleh saya tarik benang merah soal komunikasi Pak Tarmidi ya. Betul. Mudah-mudahan dengan cara komunikasi yang baik antara mitra kerja membuka tahun di 2023 dengan 2022 dengan semangat yang sama, Ya. sinergitas yang sama. Iya. Malah kalau bisa kita lebihkan. Lebihkan kata Pak Tarmidi. Lebihkan. Oke. Iya. Pak Tarmidi, sehat terus. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Oke, warga Banjarbaru, sekian podcast Kata Demi Kata dengan Wakil Rakyat Pak Tarmidi, Ketua Bapemperda di DPRD Kota Banjarbaru. Tetap saksikan channel YouTube suratkabardigital.com. Tunggu tahun depan 2022 kita akan kembali bersama para wakil rakyat di rumah rakyat tentunya. Pak Tarmidi, tetap perjuangkan aspirasi masyarakat. Siap. Sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kata Demi Kata. Sampai jumpa.